Resti, malam. gimana kabar, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Seperti hari ini, gitu Seperti kan hari ini. terlihat. Tapi tetap cuacanya yang hari ini. Cuacanya yang panas iya. banget ya. Surabaya luar biasa ya Prof ya. Kita syukuri aja lah. Kita syukuri. Iya kan? Profesor Resti ini concern ke hak asasi manusia ya Prof ya. Betul. Guru besar di Ubaya. Betul, guru besar di Fakultas Hukum Ubaya. Ya, Prof, saya pengen ngobrol nih Iya. kaitannya dengan Pilgub Jawa Timur, yang kita tahu bahwa di Jawa Timur ini ada pilkada yang Iya. notabene adalah 3 Srikandi Betul. Jawa Timur yang semuanya ini luar biasa semuanya, Prof. Iya. Dan Jawa Timur ini beda dengan wilayah yang lainnya, karena Jawa Timur ini gimana ya, Prof? Ada sesuatu yang gimana gitu, Prof? Ini kan cewek-cewek semua nih. Ya, dan sebentar lagi nih. Dan sebentar lagi, iya, betul. iya kan? Tinggal menghitung hari Tinggal ya, Prof. menghitung hari. Iya. Ya. Prof, boleh diberikan tanggapannya terkait dengan Jawa Timur ini, kenapa cewek ini mendominasi banget nih, dan seperti apa tanggapannya Prof Esti? Ya, saya sebagai warga di Jawa Timur tentu mengapresiasi dan cukup bangga ketika ada tokoh-tokoh perempuan yang dia memberikan kontribusi positif untuk hal-hal yang sifatnya adalah menyelenggarakan pemerintahan. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita banggakan. Jawa Timur calon gubernurnya tiga-tiganya itu adalah perempuan, dan tiga-tiganya itu adalah tokoh perempuan, bukan hanya tokoh di level daerah, tapi tiga-tiganya itu sudah mempunyai dalam posisi tokoh nasional. Kita tahu Bu Khofifah itu adalah tokoh yang pernah menjadi menteri di era Pak Jokowi. Bu Risma juga begitu, pernah menjadi, bahkan sebelum beliau mencalonkan menjadi calon gubernur adalah menteri. Bu Lulu itu adalah tokoh perempuan nasional yang kiprahnya adalah di jalur legislatif. Nah, tiga-tiganya ini saya kira mempunyai kemampuan profesionalisme, kompetensi yang ketiga-tiganya itu memiliki masing-masing mempunyai kelebihan dalam konteks kehidupan nasional gitu, Mbak. Iya. Ya Ini kan? sebenarnya fenomena apa ya, Prof? Kalau boleh dibahasakan, fenomena apa ini? Jawa Timur kan baru ini kan Iya. kontestasinya semuanya para perempuan. Saya kira ini ya, karena melihat tokoh yang petahananya itu perempuan, mungkin yang dipikir oleh partai pengusung yang lain itu adalah bagaimana caranya kontestasi ini bisa memiliki persaingan yang elegan, persaingan yang tidak timpang. Nah, ini siapa yang bisa menyaingi petahana? Nah, tentu yang diambil adalah tokoh perempuan juga. Nah, pertimbangannya kita lihat Bu Khofifah dulu pernah menjadi Menteri Sosial. Bu Risma juga setelah itu terpilih menjadi Menteri Sosial. Saya kira pertimbangannya itu, siapa yang bisa menjadi pesaingnya petahana. Apakah Gitu ya. kaum cowok ini tidak berani atau kurang kompeten untuk maju di Pilgub Jawa Timur? Ya itu ya. Saya kira kita tidak perlu Justru untuk menjadi wakilnya, Prof. Iya, sekarang justru menurut saya ini adalah sesuatu hal yang perlu kita catat sebagai pemberdayaan perempuan yang positif. Kami sebagai aktivis yang juga ikut di dalam pergerakan pemberdayaan perempuan melihat ini adalah sebuah success story ya dari pemberdayaan perempuan. Dan kita tahu tiga-tiganya itu adalah tokoh yang selalu bicara tentang pemberdayaan perempuan. Jadi menurut saya kita tidak perlu kemudian melihat kenapa ya perempuan. Saya kira justru kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang positif dari Jawa Timur lagi, gitu ya. Dari Jawa Timur tiga-tiganya. Jadi Jawa Timur mampu menunjukkan pada event internasional
ini loh pemimpin perempuan yang tampil untuk kepentingan nasional. Iya. Gitu. Iya. Pemberdayaan perempuan ini menarik ini, Prof. Ya. Pemberdayaan perempuan itu kalau diulas akan sangat luas. Betul. Sekali. Seperti apa, Prof? Ya pertama kan untuk gini, Jawa Timur ini. Ya kalau kita melihat tolok ukur dari pemberdayaan perempuan itu kan dalam berbagai segmen ya. Kalau kita lihat misalkan dalam sektor pendidikan, maka kalau yang lalu itu anak perempuan itu dinomor duakan dalam pendidikan, dinomor satukan bahwa yang perlu sekolah itu adalah laki-laki. Terbukti dari indeks pembangunan manusia, di mana pendidikan itu ternyata menjadi faktor utama yang membuat IPM itu rendah. Kenapa? Karena kebanyakan anak seusia sekolah itu adalah perempuan. Nah, ketika perempuan itu kemudian menjadi orang kedua yang mendapat prioritas pendidikan, akibatnya sektor pendidikan itu menjadi kurang bagus. Nah, pemberdayaan perempuan itu dilihat dari tingkat pendidikan perempuan yang semakin lama semakin bagus, ya. Itu dari aspek pendidikan. Yang kedua, saya kira dari aspek di dalam keluarga. Ketika namanya pemberdayaan perempuan, tidak kemudian perempuan itu hanya menjadi subordinat. Sampai-sampai ada satu pepatah atau yang menyebutkan konco wingking gitu ya. Istri itu adalah konco wingking atau teman di belakang gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan adanya kesejahteraan. Nah, sekarang kita melihat bahwa yang namanya keluarga itu tanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami istri, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, pemberdayaan dalam keluarga gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah di sektor keterlibatan di dalam pemerintahan. Nah, kita lihat kalau dulu mungkin bisa dihitung jari, tapi kalau sekarang kita lihat tidak-tidaknya di era reformasi ini banyak sekali perempuan Indonesia yang menjadi mulai dari kepala desa, ya kan, kemudian dari lurah, camat, kemudian apalagi bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan kita pernah punya presiden perempuan. Nah, itu menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia itu menunjukkan progres yang positif, gitu. Prof, concernnya kalau untuk Jawa Timur itu tokoh perempuan yang kaitannya dengan keperluan atau yang urgent untuk Jawa Timur itu apa? Kalau terkait dengan isu-isu perempuan itu tentu adalah berkaitan dengan stunting ya. Kalau stunting ini kan berarti membutuhkan keterlibatan perempuan di dalam memberikan gizi kepada anak. Jadi tentang hak kesehatan itu menjadi penting. Pemberdayaan ekonomi perempuan itu menjadi hal yang saya kira UMKM ya. Maka sekarang kalau kita lihat program-program yang disampaikan oleh ketiga kandidat calon gubernur ini adalah berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, gitu ya. Nah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu mau tidak mau, suka tidak suka bicara tentang pemberdayaan perempuan. Karena pelaku ekonomi di dalam grassroots itu banyak dilakukan perempuan. Nah, itu yang sekarang kita lihat concern dari tiga kandidat gubernur ini juga bicara tentang isu perempuan, isu gender, isu-isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, KDRT ya. Saya kira harus ada perhatian dari pemerintah untuk semakin meminimalisir KDRT. Itu harus disentuh gitu ya, yang paling penting. Yang kedua adalah saya kira kita tidak hanya bicara masyarakat perkotaan, karena masyarakat di Jawa Timur itu kebanyakan mereka tinggalnya masih di desa. Nah, sehingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi perempuan, itu sangat penting. Karena sekarang ini saya ini kan juga menjadi ketua forum koordinasi pencegahan terorisme, di mana berdasarkan hasil penelitian atau survei yang dilakukan BNPT, target untuk diajak ke arah yang radikalisme itu adalah perempuan. Nah, sehingga pendidikan mengenai literasi digital,
Nah, itu harus diberikan kepada perempuan. Jadi kalau mau bicara tentang pemberdayaan perempuan, itu adalah bagaimana meningkatkan ya kemampuan perempuan untuk misalkan penggunaan literasi digital itu, penggunaan digital supaya mereka tidak salah di dalam menggunakan medsos itu.